Marvel Avengers Endgame adalah sequel atau film kedua dari film Avengers Infinity War. Film yang dikatakan sebagai penutup era ini menjadi film yang terlaris sepanjang masa dengan penghasilan 650 juta dolar pada tayangan perdana di Amerika Serikat dan di Kanada sendiri. Lalu total penghasilan menghasilkan sekitar 2,789 miliar dolar. Setiap adanya film Marvel, masyarakat terasa seperti terpaku dan ingin melihat film ini di sinema. Tapi ada pertanyaan jadinya, bagaimana Marvel atau Disney dapat menjaga angka penonton setiap film Marvel keluar? Apa yang membuat para penonton ini memiliki rasa perlu menonton film ini di sinema di kota masing-masing? Aspek apa yang mendorong penonton untuk menonton film Marvel? Nah, dalam presentasi ini kami berharap untuk bisa memberi gambaran mengenai bagaimana skema kerja marketing yang sudah disiapkan oleh Marvel dan berhasil dalam menyiapkan film mereka untuk menjaga angka penonton yang masih ingin melihat film Marvel. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Megawati. Saat ini saya akan membahas mengenai latar belakang isu maupun fenomena terkait film Avengers Endgame. Avengers Endgame merupakan film yang dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang pertarungan penghabisan para pahlawan super Amerika dengan penjahat super Thanos dalam Marvel Comics, di mana para pahlawan super ini bersekutu untuk mengatasi permasalahan dan juga kerusakan yang disebabkan oleh Thanos dengan kembali ke masa lalu. Thanos merupakan penjahat super yang sudah berhasil mengumpulkan semua Infinity Stone yang dikumpulkan pada sebuah sarung tangan yang disebut juga dengan Infinity Gauntlet. Dipercaya bahwa Infinity Gauntlet merupakan kekuatan dari 6 singularitas yang menandakan aspek kehidupan alam semesta. Dipercaya juga bahwa batu-batu ini sudah ada sebelum alam semesta tercipta. Para pahlawan super ini bersekutu untuk dapat membangun serta mengembalikan alam semesta dengan merebut serta menghancurkan Infinity Gauntlet yang berhasil dikumpulkan oleh Thanos yang hampir memusnahkan setengah kehidupan dari alam semesta. Strategi Marvel Comics juga tidak padam hanya dengan merilis sebuah film, namun mereka juga memikirkan tentang bagaimana cara menarik perhatian para peminatnya. Dengan mengadakan kampanye yang berjudul Don't Spoil the Endgames dengan dilengkapi hashtag hingga surat terbuka dari sutradara film. Kampanye ini dapat dikatakan berhasil. Bisa kita lihat dari YouTube channel Marvel Studios, di mana mereka berhasil menayangkan iklan Don't Spoil the Endgame sebanyak 2.038.829 kali tayang, dan juga penggunaan hashtag sebanyak 141 postingan. Dengan kampanye ini membuat para peminat Avengers tidak memspoiler film tersebut dan juga agar penonton yang hendak menonton dapat merasakan sensasinya tersendiri. Adapun hal ini juga bertujuan agar para penikmatnya dapat menghargai semua kru yang sudah bekerja keras dalam pembuatan film ini. Keberhasilan kampanye ini juga dibuktikan dari para penonton yang tidak pernah sepi, di mana Avengers Endgame ini berhasil mematahkan rekor penikmat film asing khususnya di Indonesia dengan memperoleh 11.245.000 penonton. Argumentasi dan analisa kelompok terkait isu atau fenomena tersebut. Marvel telah berhasil menciptakan film-film Marvel yang telah dinantikan oleh penggemar setianya dengan cara yang sangat baik. Mereka menggunakan strategi marketing yang baik dengan memanfaatkan media sosial dan kampanye-kampanye yang menarik perhatian seperti kampanye Don't Spoil the Endgame untuk mempertahankan kejutan dari film Avengers Endgame. Hal ini membantu untuk membangun hype atau dan antusias yang besar di kalangan penggemar Marvel. Selain itu, Marvel juga telah berhasil menciptakan film-film yang berkualitas dengan alur cerita yang menarik dan karakter yang kuat. Hal ini membuat para penonton ingin selalu menonton setiap film Marvel yang keluar. Mereka juga terus memperbarui dan mengembangkan dunia Marvel yang membuat penggemar terus bersemangat dan ingin mengetahui lebih banyak tentang karakter-karakter dan Marvel Universe. Di Indonesia, film Avengers Endgame memecahkan rekor penonton asing dengan lebih dari 11 juta penonton. Hal ini menunjukkan bahwa Marvel telah berhasil menarik perhatian penonton Indonesia untuk menonton film-film Marvel. Adapun faktor lainnya untuk mendorong penonton untuk
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Metasari dari kelompok 8. Sekarang Christine membahas mengenai kesimpulan pada pembahasan sebelumnya. Dari pembahasan di atas, bahwa memang Marvel ini sangat sukses dalam menarik banyak masyarakat untuk selalu tertarik dalam setiap film yang dikeluarkannya. Hal tersebut selalu dibicarakan oleh banyak orang karena strategi yang diterapkan cukup menarik. Jadi tidak heran jika Marvel selalu menjadi film top dunia dan selalu dinanti-nantikan karya selanjutnya. Dalam keseluruhannya, Marvel telah berhasil menciptakan sebuah franchise film yang sukses dan menarik perhatian penggemar setianya. Enggak hanya penggemar setianya, bahkan penonton umum saja sangat menantikan loh film Marvel ini. Mereka menggunakan strategi marketing yang sangat tepat dalam menciptakan film-film yang berkualitas. Saya juga ingin mereview sebuah film Marvel Studios yang berjudul Infinity War. Menurut saya terdapat pesan yang bisa kita ambil, yaitu adalah Don't judge book by its cover. Ini mewakili sekali tokoh Thanos, di mana memang tokoh Thanos ini merupakan tokoh yang jahat, tapi terdapat hal-hal baik yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil juga pastinya, di mana dalam salah satu scene Thanos ini menangis ketika dia harus merelakan orang tersayang maupun orang terkasihnya dia untuk mendapatkan salah satu Infinity Stones. Lalu selanjutnya hal baiknya adalah sebenarnya kenapa alasan Thanos ingin menghancurkan setengah populasi bumi adalah dia ingin membuat dunia yang lebih baik dengan versinya dia. Jadi walaupun terdengar egois, sebenarnya dia juga ingin merubah dunia menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi stop judging people and start understanding. Thank you. Saya ingin membagikan sebuah review sedikit mengenai film Doctor Strange dalam pelajaran hidup yang akan diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 pelajaran hidup dari film Doctor Strange. Yang pertama, kesadaran akan kekuatan pikiran. Dalam film Doctor Strange, karakter utama belajar tentang kekuatan pikiran dan kekuatan visualisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi hidup kita, dan kita dapat mencapai hal-hal yang dianggap mustahil jika kita memperkuat pikiran kita dengan keyakinan dan visualisasi yang kuat. Yang kedua, menerima dan mengatasi kegagalan. Dr. Strange awalnya adalah seorang ahli bedah yang sangat sukses, namun ketika dia kehilangan kemampuannya untuk melakukan operasi, dia merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun, dia belajar untuk menerima kegagalan dan terus berusaha untuk mengatasi kelemahan dan kekurangannya. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kegagalan mungkin terjadi, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Pesan-pesan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang-orang yang terus berusaha dan menghadapi hidup dengan keyakinan dan semangat yang kuat. Film yang akan saya review adalah Iron Man atau Iron Man pertama. Film yang keluaran 2008 ini itu sudah bisa dibilang cukup lama, tapi memiliki banyak hal yang bagus juga. Dari musik yang bagus, special effect yang cukup meriah, itu tuh bikin film ini itu yang ingin saya review. Dalam Iron Man ini itu terlihat bahwa ini itu dari aktor-aktornya sendiri dan orang-orang yang membuat filmnya ini itu memang seseorang yang ingin membuat film ini, dan ingin membuat filmnya itu karena memang ini menjadi salah satu film superhero yang biasa saja pertamanya. Mereka tidak tahu kalau misalnya Marvel dan Disney akan membuat franchise dari superhero ini, tapi itu adalah awal-awalnya mereka. Mereka hanya membuat film, satu film jadi sudah beres, itu saja aslinya planningnya. Tapi karena hitnya besar, mereka akhirnya memiliki budget untuk dibicarakan dan dilanjutkan, berarti berhasil sampai sekarang ini. Dari film Iron Man sendiri banyak hal yang bisa dipelajari juga untuk sekarang. Kita tuh bisa melihat bahwa di Iron Man itu budget perfilmannya itu tidak setinggi Avengers atau film-film zaman sekarang. Sedangkan itu juga memiliki special effects, aktor, dan lagu-lagu yang sudah cukup bagus. Jadi budget is not a problem.
dengan itu juga banyak sekali yang bisa dipelajari baik dari on screen ataupun di pelaksanaan behind the scene. Jadi ya ini tuh review yang saya percaya bakal lebih panjang, saya condense lebih pendek saja. Kalau yang di latar belakang kita jelas jangan jadi selfish, karena itu apa yang harus kita pelajari di dalam tahunnya, tidak menjadi selfish dan ingin membantu orang lain. Tapi kalau dari sisi behind the scene-nya adalah budget is not problem. Karena dengan duit yang dikit juga Marvel di sini bisa membuat karya karya ini tuh karya yang kayak wow banget gitu pada saat itu juga dan sampai sekarang. Jadi untuk membuat special effects itu tidak harus menggunakan budget besar, tapi orang-orang yang kayak Film Avengers Endgame ini mengandung banyak pesan dan pelajaran berharga yang dapat diambil. Di antaranya, yang pertama, kekuatan persahabatan dan kerjasama. Avengers berhasil mengalahkan Thanos karena mereka berhasil dalam bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Mereka juga merayakan keunikan masing-masing anggota tim dan tidak meremehkan kontribusi satu sama lain. Yang kedua, kesetiaan dan pengorbanan. The Avengers siap mengorbankan diri demi menyelamatkan dunia, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka sendiri dan orang tercinta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan pengorbanan dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, penerimaan dan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Setiap anggota Avengers harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak sempurna dan terkadang gagal. Namun, mereka terus maju dan menunjukkan keberanian dalam menghadapi kegagalan. Yang keempat, pentingnya waktu. Avengers menunjukkan bahwa waktu adalah faktor penting dalam kesuksesan. Mereka berusaha keras untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, pengampunan dan juga penyembuhan. Avengers mempelajari pentingnya mengampuni diri sendiri dan orang lain untuk memulihkan diri dari rasa sakit dan trauma yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya menyembuhkan diri dan memulihkan diri dari masa lalu, dari masa yang sulit.